Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ali Rose Channel akan membahas yaitu SKB wawancara. Trik bagaimana kita melaksanakan wawancara. Yang pertama adalah jual dirimu sebaik mungkin. Ini adalah poin utama dalam keberhasilan wawancara. Wawancara ingin melihat seoptimis apa kamu mengisi lowongan tersebut. Usahakan ceritakan semua kemampuan namun yang relevan dengan posisi yang diincar. Jika seluruhnya menceritakan tentang diri kita, jangan habiskan waktu untuk memberikan hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan. Misalnya menceritakan hobi, curhat yang berkepanjangan. Contoh, waktu saya diberi pertanyaan mengenal diri saya, ucapkan nama, anak keberapa, sekolah di mana, dan saya utarakan tempat saya magang di Kemenhukam. Itu adalah poin plusnya karena menjadi pemicu ketertarikan pewawancara. Mereka akan tertarik karena saya sudah mengenal dunia kerja saya kelak, walau masih kulit luarnya karena magang singkat hanya 2 bulan. Yang kedua adalah sikap santun. Awalnya saya juga mungkin tidak terlalu memahami ini. Tapi ketika menunggu antrian masuk untuk wawancara, kami diajari oleh panitia. Pertama nanti ketika masuk wawancaranya dan disalam terlebih dahulu. Jangan pernah duduk jika belum dipersilahkan. Tidak perlu memakai anggota tubuh berlebihan dalam menjelaskan saat wawancara. Tangan diletakkan di atas paha lebih baik. Dengarkan instruksi apa yang mereka katakan karena mereka tidak akan mengulang pertanyaan. Biasanya pewawancara ini lebih dari satu. Nah, jika A bertanya, usahakan mata tidak hanya menuju ke A, tapi ke semua pewawancara. Kontak mata itu penting, jangan biarkan ada pewawancara merasa kamu abaikan ketika kamu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tiada kata tidak bisa. Menurut saya kata tidak bisa mengandung kepasrahan dan kurang mau belajar. Seperti saat saya wawancara ditanya, apakah kamu bisa bela diri? Walaupun saya amatiran hanya belajar lewat video tutorial, saya katakan saya bisa walaupun masih dalam tahap kurang dan harus belajar lebih banyak lagi. Lalu mereka bertanya lagi, kamu memiliki kemampuan bahasa asing? Bahasa Inggris contohnya? Sebenarnya kelemahan terbesar saya adalah tidak menguasai bahasa asing. Namun saya tetap tidak menjawab saya tidak bisa. Jadi saya menjawab saya sadar kekurangan saya adalah salah satunya adalah kurang menguasai bahasa asing. Maka dari itu ini saya sedang dalam proses les untuk lebih terampil dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Menurut saya itu lumayan memukau juri karena mereka manggut-manggut ketika saya menjawab. Dan pertanyaannya lagi adalah, kamu bisa komputer? Saya jawab bisa. Selain Microsoft Office, kamu bisa apa? Wah, ini tentu sulit untuk jawab karena saya memang hanya memahami Office. Tapi setelah saya ingat saya pernah belajar dengan teman cara install ulang laptop, maka saya jawab saya bisa install ulang laptop walaupun dari tutorial. Sahabat Ali Rose, berikut ini adalah daftar beberapa pertanyaan yang akan diberikan kira-kira seperti ini. 1. Coba jelaskan tentang diri Anda. 2. Apa motivasi Anda dalam seleksi? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. 3. Apa keterampilan kamu yang relevansi dengan posisi yang dilamar? 4. Apa kesuksesan terbesar yang pernah kamu raih? 6. Seberapa pantas kamu untuk posisi yang sedang kamu lamar? 7. Mereka akan menjelaskan seberapa konsekuensi pekerjaan dan bertanya apa kamu siap menerima konsekuensi itu. 8. Pertanyaan tentang seberapa paham kamu akan instansi yang akan kamu tuju. Itulah berbagai pertanyaan yang ditanya dan semoga yang ikut tes berhasil semua khususnya dalam wawancara. Ingat, jangan grogi karena mereka akan menilai itu. Tetap semangat dan semoga beruntung. Saya lumayan beruntung dengan finishing nilai yang baik urutan nomor atas.
Banyak orang merasa cemas ketika akan menjalani wawancara kerja. Memang sebelum saat menjalaninya, lazim ada tingkat kecemasan yang mengganggu. Tentu saja, tingkatan itu berbeda pada setiap orang. Ada orang yang bisa mengendalikan kecemasan, ada yang terjebak, bahkan gugup tak bisa apa-apa. Anda bagaimana? Jika Anda merasakan kecemasan luar biasa sehingga tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik saat wawancara, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar bisa tenang atau setidaknya tidak terlampau tegang. Berkurangnya ketegangan bisa membantu mendapatkan percaya diri yang lebih baik. Caranya satu, banyak berlatih tes wawancara. Suasana asing saat menjalani wawancara atau interview kerja bisa dikurangi jika Anda berlatih wawancara sering mungkin. Latihan demi latihan Anda jalani membuat Anda lebih siap dan semakin tahu yang harus dilakukan dan dikatakan. 2. Melakukan banyak persiapan tes wawancara. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin sebelum menjalani interview kerja. Persiapan yang dilakukan meliputi pengetahuan, kemampuan, dan penampilan Anda. Semakin baik Anda mempersiapkan diri, semakin besar pula kemungkinan Anda bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan pewawancara dengan keyakinan penuh. 3. Bagian awal wawancara merupakan saat yang paling penting. Jika Anda pada bagian tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan dengan keyakinan tinggi, rasa percaya diri Anda juga dapat semakin meningkat. Sebaliknya, jika di awal wawancara kerja Anda sudah merasa serba salah dan cemas, semakin lama semakin sulit Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan baik. Saat melakukan persiapkan, yakinkan diri tentang 3 hal. 1. Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut. 2. Anda bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang akan diberikan. 3. Anda melakukan semua dengan baik. Jangan berpikir pekerjaan itu merupakan yang terbaik. Ketika Anda berpikir bahwa pekerjaan yang sedang berusaha Anda dapatkan ini merupakan yang terbaik dan kesempatan hanya datang sekali, tingkat kecemasan yang dirasakan justru akan meningkat. Tak perlu memberikan penilaian yang berlebihan sebelum Anda benar-benar tahu dan memulai pekerjaan tersebut. Anda belum tentu akan menyukai pekerjaan yang bahkan belum Anda lakukan. Selain itu, kesempatan yang lebih baik bisa saja datang kepada Anda di lain waktu. Jika lebih baik bersikap tenang dan santai. 4. Tidak perlu menjawab tes wawancara dengan sempurna. Memikirkan suatu jawaban yang sempurna tentu sudah membuat seseorang pusing. Belum lagi jika Anda berusaha mendapatkan jawaban tersebut secara spontan saat pertanyaan dilontarkan. Hal ini justru meningkatkan kecemasan Anda, padahal yang menurut Anda sempurna belum tentu dianggap seperti itu oleh si pewawancara. Cukup siapkan jawaban yang berisi poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan. 5. Jangan rendah diri saat tes wawancara. Kecemasan justru bisa semakin meningkat saat pikiran-pikiran rendah diri memenuhi benak Anda. Hindari pikiran-pikiran negatif seperti saya tak cukup pintar atau saya kalah hebat dibandingkan dengan kandidat yang lain. Akan lebih baik apabila Anda memusatkan perhatian pada kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Jangan memenuhi pikiran Anda dengan persaingan-persaingan yang tak mungkin bisa diubah. Nomor 6. Berdoa sebelum tes wawancara dimulai. Doa tidak hanya bernilai spiritual yang akan memberi sugesti dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bernilai ibadah yang akan menjadi poin tambahan bagi usaha yang Anda dalam mendapatkan cita-cita dan harapan Anda. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran, ketenangan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, semua model tes yang diharapkan oleh instansi dan perusahaan terkait. Dengan demikian, tips trik lulus tes wawancara dalam menghadapi tes, baik tes CPNS maupun program tes lainnya seperti wawancara kerja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.